warga yang bermasalah pada saat ini menyatakan bahwa kami akan terus bergerak sampai masalah ini tuntas. Di kedepannya nanti kami akan datang dengan massa yang lebih banyak. Terkait dengan permasalahan hukum, kami telah memiliki bahwa tim kuasa hukum tersendiri, biarkanlah kami akan berjalan beriringan. Itu permasalahan hukum kami serahkan kepada mereka. Dan Geprindo dengan ini kami nyatakan akan konsisten dengan apa yang namanya pergerakan. Kami akan datang dengan massa yang lebih besar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan lagi yaitu gini, bahwa kami tetap komitmen pada pendirian kami bahwa musola lahir karena panggilan hati, bukan karena ajang bisnis atau panggilan kaki. Geprindo ada di tengah-tengah masyarakat karena merasa terpanggil. Hari ini perjuangan kami tentang musola yang dibongkar oleh Lurah Pejagalan. Tetap sampai kapanpun kami statement, Geprindo tetap memperjuangkan musola Lamala berdiri di tanahnya sendiri. Bukan memperjuangkan parkiran atau taman ya. Terus kedua, bahwa Geprindo tetap bersikeras mempertahankan musola Lamala dibangun kembali di wilayahnya. Kalau enggak, kami akan tutup aksi di depan kantor DPRD DKI Jakarta. Dan kami akan minta Ketua DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk memecat Wali Kota Jakarta Utara, Camat Penjaringan, dan Lurah Pejagalan. Karena beliau ini mata rantai yang kira-kira menyelamatkan prostitusi dan hiburan malam, tapi membongkar tempat ibadah. Untuk itu hari ini dan seterusnya kami akan tetap bekerja dan memperjuangkan pribumi harus jadi tuan di negeri sendiri. Pribumi! Takbir! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Nabi! Terima kasih. Yang awal pertama di lantai 2, wali kota menerima tuntutan kami dengan beberapa catatan, yaitu kami akan pertimbangkan 14 hari. Wali kota atas nama Ali, Bapak Ali Maulana langsung dia sendiri dengan Kapolres, karena Kapolres sama Kasat aja. Ada teman-teman dari Dewan Kota juga ada semua. Nah, yang melakukan pembongkaran ini siapa? Lurah Pejagalan. Atas nama Pribadi Lurah sendiri. pribadi Lurah sendiri. Iya, Lurah sendiri. Inisiatif Lurah berarti. Inisiatif Lurah Iya, sendiri. tanpa kompromi dengan masyarakat. Iya, benar. Nah, itulah membuat masyarakat melakukan demo untuk itu. Benar. Nah, tujuan Lurah untuk membongkar itu apa tujuannya? Untuk sementara itu karena dia merasa arogan aja, maksudnya euforia dia, kemenangan dia. Kalau dia udah bisa ngebongkar hal itu, karena kemauan dia sendiri, gitu. Jadi dia merasa bahwa dia bangga bisa ngebongkar musola, karena dia nggak mau jadi wali kota, nggak mau jadi lurah, nggak mau jadi camat, nggak mau jadi gubernur. Dia mau jadi presiden supaya dia tenar ketika ngebongkar musola. Oh, gitu. Berarti kalau seorang pejabat bisa melakukan anarkis, apakah masyarakat nggak bisa melakukan anarkis? Oh bisa, harus. Pejabat itu uang gajinya dari rakyat yang menggaji semuanya. Untuk itu bahwa kebijakan ada tertinggi di tangan rakyat. Gitu. Itu secara demokrasinya. Secara demokrasinya Iya. gitu. Aturan itu sudah diserahkan semua ke wali kota. Karena wali kota yang bisa mengambil keputusan tentang hal itu. Tapi nyatanya wali kota Jakarta Utara mandul. Hanya menggampangkan saja. Bang Amo sendiri untuk progres ke depan dengan adanya demo yang kedua ini demo yang kedua. Demo kan? yang kedua. Iya. Ini progresnya kayak gimana yang Bang Amo harapkan untuk itu? Kami ke depannya? harapkan bahwa wali kota itu menandatanganin usulan demo pertama aksi kemarin, tuntutan kita, yaitu mengaminin, yaitu dengan tertulis. Kami sudah buat pernyataan bahwa wali kota menyetujui terjadi pembangunan di situ, dan biaya semua wali kota yang menyiapkan biaya itu sendiri. Karena dibongkarnya itu dibongkar bontelin doang, kan kasihan. Rananya nggak dipakai apa-apa, tempatnya jadi kumuh, akhirnya maksiat akan timbul di situ. Setuju.
Iya. Lantas ini kan saya lihat tuntutan camatnya juga untuk ini nih. Menurut Bang Amon sendiri camatnya gimana, Bang? Gini, kalau menurut saya camatnya lucu sekali ya. Ya kan? Atas nama siapa nih camat penjaringan? Pak Camat, Pak Depika. Pak Depika. Depika pertama undangan hari Jumat itu saya suruh datang ke sana. Di undangan di situ dia menyatakan bahwa untuk ngebahas masalah MCK. Sedangkan MCK. ini MCK, sedangkan yang dibongkar ini musola. Saya makan bubur, tapi saya bayar bakso, suruh bayar bakso, kan lucu. Iya. Yang dibahasnya nggak tahu, permasalahannya nggak tahu. Gitu. Makanya justru itu saya minta diralat, Bang, tolong diralat undangannya. Saya akan datang. Yang diundang itu terkait tentang musola, bukan tentang MCK. Nah, undangan kedua berikutnya ini terkait tentang bangunan liar. Lah bangunan liar bagaimana? RW aja kan bangunan liar. Terus banyak prostitusi ada bangunan liar, diam aja. Oke, sampai kapan Bang Amon akan melakukan tuntutan seperti ini? Oh, sampai Lurah Pejagalan mundur dari jabatannya. Nah, seandainya terrealisasi untuk pembangunan musola oleh pihak wali kota sendiri dari Jakarta Utara, apakah tuntutan Bang Amon dan semua yang lainnya ini, teman-teman yang lain, tetap menuntut camat ataupun lurah untuk mundur dari kelurahan? Kalau lurah memang harga mati. Nanti kalau memang harga mati, lurah itu harga mati. Karena arogansinya dia itu sendiri sudah menggugurkan kita beribadah. Satu, malamnya ini kita mau pakai taraweh. Sudah semua, muajinnya sudah, imamnya udah, hilalnya sudah, bilalnya udah, marbotnya udah kita siapkan semua, tempat peralatan untuk sholatnya, tarawehnya sudah kami siapkan. Tapi nyatanya dibongkar. Hal inilah yang buat kita bahwa bentuk bahwa keprihatinan kami juga merasa terpanggil bahwa berarti secara personal juga nih ada dong untuk permasalahan yang lurahnya, secara personalnya, bahwa lurah harga mati untuk harus turun. Ya, tetap. Ya. Kita tetap harga mati. Geprindo komitmen dari awal bahwa karena yang kita tuntut itu lurah, karena Satpol PP itu terlibat di situ, karena yang berhak ngebongkar itu Satpol PP. Tapi dilaksanakan sama lurah yang kira-kira Satpol PP nggak mau karena itu tempat ibadah, dia tahu. Ada apa namanya? Ada kubahnya, ada tempat wudunya, ada sejadahnya. Udah tahu itu musola. Sebelum pembongkaran ada nggak sosialisasi pemberitahuan awal? Nggak ada. Nah, kalaupun seandainya seorang pejabat melakukan arogansi seperti itu, kenapa nggak dari awal masyarakat sendiri nggak bergerak untuk melakukan arogansi lagi untuk itu, memprovokasi permasalahannya? Karena permasalahan tersebut kami sudah rencana tanggal 16 kemarin ketika pembongkaran aksi tanggal 12, tanggal 16 rencana kami akan duduki kantor wali kota untuk mediasi dan menjawab kenapa dibongkar. Menanyakan hal itu, tapi harus minta wali kota yang harus menjawab semua. Lurahnya dipanggil, dan pada waktu mediasi itu lurahnya nggak ada, lurahnya disembunyikan di belakang sama wali kota. Kan lucu, artinya ini kan mediasi yang kira-kira nggak ketemu, cuman biangnya doang yang diadu. Ada nggak keterkaitannya nih antara lurah dengan wali kota? Ada, karena lurah sendiri pernah bilang bahwa wali kota itu teman saya, camat itu teman saya. Gitu, ini kan artinya segitiga Bermuda nih, segitiga Bermuda yang kira-kira, dan dia berani ngaminin siapa yang bisa ganti lurah, dan itu bahasanya dia ketika awal pertemuan dengan saya. Oke. Ada nggak pihak keinginan dari pihak Ormas Geprindo dan teman-teman aliansi yang lainnya ini untuk melakukan demo di depan kelurahan Penjagalan sendiri secara personal untuk menurunkan dia? Kalau gini, Bang, kalau kita sama aja kita nyobokin sesuatu, Tuhan aja sama dia dilanggar, gimana manusia, Bang? Artinya itu pernah dialami juga sama GNBI. GNBI ketika waktu pembongkaran Habib, GNBI rencana tutup lurahnya kabur-kaburan. Itu dari GNBI, gerakan masyarakat bawah Indonesia. Itu kabur, lurahnya nggak ada nongol-nongol. Terus teman-teman dari kuasa hukum juga kesana juga, lurahnya kabur-kaburan. Karena lurahnya kabur-kaburan, makanya kami minta mediasi wali kota untuk bisa memberikan fasilitas supaya kami bisa duduk bareng dengan lurah itu sendiri. Tapi ketika aksi tanggal 16 itu sendiri ngegugurin aksi kami demo damai, sama dia diambil kita di ketemuan di lantai 2 tanggal 16 itu. Pertemuan langsung dan saya paparkan. Hasil pertemuan dari tahap pertama itu apa? Hasil pertemuan dari pertama ini semua kami terima, tuntutan kami terima, dan kami akan pelajari terkait hal itu. Tuntutan kami, satu, kepala lurah Pejagalan harus copot dari jabatannya. Kedua, kepala Satpol PP Pejagalan harus copot dari jabatannya. Ketiga, kepala Satpol PP kecamatan harus copot dari jabatannya. PPSU yang bergerak yang membongkar musola harus digantikan karena dia takut dengan perintah lurah. Sedangkan lurah itu
Kita yang gaji, kita yang bayar. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan kelurahan. Setuju. Gitu. Makanya ini kan seolah-olah bahwa demokrasi itu sendiri berbalik arah. Oke, ini kan udah tuntutan yang kedua nih Iya. permasalahannya. Estimasi waktu untuk seandainya nih permasalahan ini nggak ditanggapi juga oleh pihak wali kota sendiri, ada nggak aksi yang ketiga, keempat, Ada. kelima? Insya Allah ada. Kami akan minta Ketua DPRD DKI, kebetulan pakai teman-teman link-link teman-teman yang ada, yaitu Pak Pras, Ketua DPRD DKI, untuk memberikan fasilitas untuk kami bisa beraudiensi dengan beliau, untuk Ketua DPRD memanggil Gubernur DKI Jakarta semua yang terkait tentang musola itu sendiri. Karena penyelesaiannya sudah nggak ada lagi di wali kota. Karena wali kota dianggap diam aja, mandul. Ya kami rasa bahwa hal ini memang harus gubernur yang bisa menyelesaikan. Itu keinginan dari Ya, Abang keinginan sendiri dari ya? Geprindo. Artinya kami tetap bergerak, bekerja, menuntut bahwa pribumi harus jadi tuan di negeri sendiri. Kedua, musola itu sendiri harus dibangun kembali. Tapi yang saya dengar dari pihak itu tadi audiensinya bahwa musola akan dibangun cuma dipindahkan. Nah, Kemarin itu penawaran dari Kepala Kesbangpol Jakarta Oke. Utara, nyari solusi. Artinya kalau seandainya memang nggak bisa di situ, di mana? Kita bilang kita tawarkan lagi, boleh lu pindahkan di situ, tapi di RT 9. Di RT 9. Kasih wilayah situ lah. Wilayah situ di RT 9. Kalau di RT 8, RT 7, RT 6, RT 5 sama aja, bohong. Kalau di RT 9 sendiri, kami siap, nggak apa-apa. Yang penting bahwa semua fasilitas apapun dibiayai sama wali kota, karena ini uang umat. Musola itu dibangun bukan uang pribadi kami, tapi uang umat. Kebetulan itu musola itu terbangun karena 3 faktor. Ulang tahun Geprindo yang ketiga, yang ke-6. Satu, kita akan membangun musola 3. Pertama musola di Jakarta, musola di Bandung, dan musola di Ciawi di Ciawi. Dan ini sudah kami kerjakan dan tinggal di musola di Jakarta. Artinya musola ini adanya di Pejagalan. Dan ini cita-cita Gerakan Pribumi Indonesia untuk membangun tempat ibadah. Gitu. Kami sudah koordinasi sama RT setempat. Kebetulan wilayah itu ada di RT 9. Alhamdulillah RT-nya menyanggupi, dan RT-nya sendiri sebagai bendahara musola itu sendiri. RW-nya menyetujui dengan senang hati karena RW-nya itu sebagai pembina musola. Gitu. Jadi artinya ini nggak ada, cuman arogansi lurah aja yang kira-kira mau jadi presiden katanya. Gitu. Dan itu disaksikan sama Kasat juga, Kasat Intel Polres, Pak Danu. Iya. Dan dia tahu sendiri, dia bilang sendiri kok, puasa sendiri dia bilang, saya mau jadi presiden. Presiden Kalisjodo. oke Bang, terima Siap. kasih banyak Bang. Ya, semoga sukses selalu. Amin, untuk ya Allah, semuanya. amin. Ya. Amin, amin, amin. Jaga kesehatan selalu, Bang. Ya, Pak Darman. Siap, brother gue saya. Ntar kontak-kontak gue. Siap.